Halo semuanya, salam guru penggerak. Perkenalkan saya Melenius Emmanuel Mataus Oematan Esvil, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya akan melaporkan aksi nyata modul 1.4. Kegiatan yang saya lakukan adalah diseminasi budaya positif di sekolah SMP Santa Angela Atambua. Berikut video aksi nyata diseminasi budaya positif. Selamat pagi, Sister. Selamat pagi, Pater, Bapak Ibu guru yang hebat. Pagi. Pertama-tama saya menyampaikan syukur kepada Tuhan hari ini bisa terjadi dalam kesibukan kita, tetapi saya bisa melaksanakan diseminasi ini kepada Bapak Ibu sehingga ada hal-hal yang bisa saya berikan kepada Bapak Ibu di sekolah ini. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Suster sudah mengizinkan saya untuk melakukan sharing tentang budaya positif pada Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru, hari ini saya mengundang Bapak Ibu guru, Suster, Pater. Kita akan bersama-sama memahami apa itu budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu, saya ini seorang calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Belu. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Sekarang kita mulai dengan ada miskonsepsi yang seringkali terjadi dalam proses pendidikan yang kita lakukan oleh guru-guru terkait dengan bagaimana kita bisa mengontrol siswa. Menurut Dr. William Glasser, ada 4 miskonsepsi yang sering sekali terjadi. Saya waktu baca ini saya juga menyadari bahwa sering juga saya melakukan itu. Ada pemahaman yang keliru tentang bagaimana kita harus mengontrol siswa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi saya sadar bahwa murid itu dalam satu teori namanya teori tabula rasa, itu murid kosong, kita yang atur mereka, kita yang kontrol mereka. Nah, itu sering kali terjadi dalam kegiatan proses pendidikan. Jadi segala sesuatu itu sumbernya adalah saya yang kontrol mereka, mereka yang atur saya. Padahal kenyataannya bahwa siswa itu memiliki kemampuan untuk mengontrol diri sendiri. Saya ambil contoh di konkret di sekolah kita ini, ada anak yang dulunya patuh, tapi naik ke kelas berikutnya sudah mulai kita omong sedikit, sudah mulai tidak mengikut lagi. Nah, ini menunjukkan bahwa dia sendiri sebenarnya punya kontrol diri. Jadi guru tidak mampu mengontrol siswa, hanya siswa saja yang mampu mengontrol dirinya sendiri. Nah, itu satu ilusi yang seringkali ada dalam pikiran guru. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya kita membujuk mereka dengan bujukan, ayo ikut, mari ikut, nanti dapat begini. Nah, itu posisi dan efektif. Dengan kata lain, itu anak mengikuti itu karena bujukan dari guru atau dari pembinanya. Nah, itu efeknya apa? Efeknya adalah sesuatu yang ingin kita internalisasikan dalam diri anak itu tidak tumbuh dalam diri anak, hanya pengaruh dari guru, bujukan dari guru, sehingga penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu belum tentu benar. Itu ilusi yang seringkali terjadi. Atau misalnya kita kasih penghargaan, kita kasih pujian dan sebagainya. Jadi murid akhirnya merasa melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan pujian saja, penghargaan saja, bukan satu kesadaran. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat praktek. Ini juga sering saya sebagai guru juga sering melakukan. Kita sering membuat anak merasa bersalah. Tentunya Bapak Ibu guru mungkin sudah pernah mengalami. Contoh-contohnya misalnya, kamu tidak kasih
Kasihan kan? Bapak Ibu dari tadi suruh ngomong buat ini. Jadi kita menimbulkan rasa bersalah supaya anak tunduk, tetapi bukan menginternalisasi nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini yang sering terjadi. Jadi kritik dan membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter itu sebenarnya tidak. Mungkin dia ikut aturan tapi tidak dalam kesadaran. Ada pengaruh dari luar. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa dengan memberi hukuman dan sebagainya. Nah, itu kalau kita mau membentuk menurut Dr. William Glasser, ada namanya identitas gagal dan identitas sukses. Nah, ketika kita mau supaya anak misalnya memiliki identitas disiplin dan jujur dengan memaksa ini, maka anak-anak itu akan mengikuti, tapi bukan dari keinginan dirinya sendiri, tapi karena pengaruh dari luar. Ketika situasi tidak ada, maka mereka akan seperti semula kembali. Jadi itu menurut Dr. William Glasser ada ilusi yang sering terjadi dalam guru yang mengatakan bahwa kebenaran itu seperti ini, padahal yang sebenarnya adalah seperti ini. Karena itu, maka di sekolah harus melaksanakan apa yang disebut dengan budaya positif. Bapak Ibu, mari kita simak bagaimana pemahaman tentang budaya positif. Untuk dapat mewujudkan budaya positif, guru harus memahami konsep-konsep inti. Jadi budaya positif itu kita pahami apabila kita sudah memahami beberapa hal berikut yang sangat penting dalam budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, keyakinan kelas. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Yang kedua, sisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama kita lihat disiplin positif. Disiplin positif bertujuan untuk membangun kesadaran diri akan pentingnya nilai-nilai kebajikan. Mungkin saya tanya dulu Bapak Ibu guru, kira-kira pemahaman Bapak Ibu hubungan antara disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal itu gimana? Disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada pendapat? Baik, terima kasih Pak. Seperti yang Pak bilang, jadi nilai-nilai kebajikan universal itu nilai-nilai yang tidak mengenal batasan-batasan, suku, ras dan sebagainya, diterima oleh semua orang secara umum. Nah, hubungan disiplin positif dan nilai kebajikan universal ini Bapak Ibu, disiplin itu tujuannya ke arah nilai-nilai kebajikan universal, bukan aturan. Jadi ini ada kaitan antara disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Itu yang harus kita tanamkan dalam peserta didik. Ketika mereka melakukan disiplin, itu tidak sekedar taat aturan, tapi ada nilai universal yang mereka ingin lakukan di situ. Dalam disiplin positif, motivasi untuk melaksanakan aturan harus keluar dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan. Karena keyakinannya akan nilai tersebut. Misalnya, dia mau pakai seragam lengkap, atribut dan sebagainya. Dia datang sekolah, dia pakai itu dengan kesadaran bukan karena nanti kesiswaan periksa atau ini, tapi dia kesadaran bahwa ini saya mau menjalankan nilai disiplin. Nah, ini yang dimaksud dengan disiplin positif. Motivasi itu keluar dari dirinya sendiri, bukan dari kita yang membuat siswa melakukan hal tersebut. Yang kedua, keyakinan kelas.
baik Bapak Ibu, tadi kita sudah omong tentang nilai-nilai universal itu menggerakkan seseorang melakukan sebuah tindakan. Nah, nilai-nilai universal inilah yang disebut dengan keyakinan. Jadi anak-anak melakukan segala sesuatu yang baik bukan karena paksaan, tapi karena mereka yakin itu baik untuk mereka. Jadi ada satu nilai yang mereka ingin laksanakan, ingin aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, yang berikut adalah modifikasi perilaku manusia. Setiap orang itu memiliki alasan melakukan sesuatu, apapun itu, termasuk anak-anak kita di kelas itu ketika mereka ribut, ketika mereka mau keluar toilet, atau ketika mereka berkelahi, itu selalu ada alasan. Ada alasan yang mendasar yang mereka ingin wujudkan dalam bentuk tindakan. Kita lihat yang pertama itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Misalnya anak buat sesuatu yang baik, itu bukan karena itu baik, tapi supaya tidak dapat hukuman. Misalnya kelas guru tidak masuk, kemudian anak duduk diam tidak bergerak karena takut guru piket memberi sanksi. Nah, itu menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Atau misalnya anak-anak masuk kelas jam istirahat lari cepat-cepat karena takut mendapat sanksi. Menghindari hukuman bukan dari kesadaran, tapi itu sering terjadi bahkan oleh guru-guru juga. Yang kedua, orang biasanya melakukan sebuah tindakan untuk mendapat imbalan atau pujian atau penghargaan. Kita melakukan sesuatu yang baik supaya kita mendapatkan penghargaan. Nah, ini juga seringkali anak-anak seringkali terjadi. Baru saya kuisis di salah satu kelas, lalu bilang menang dapat apa? Nah, ini juga sering terjadi. Anak-anak mau berbuat sesuatu itu bukan karena sesuatu itu baik, tapi ada pengaruh dari luar. Dalam ini ilmu budaya positif, penghargaan itu juga sebuah hukuman sebenarnya. Kita menghukum anak sehingga anak itu hanya bisa melakukan kebaikan hanya karena mendapat penghargaan. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi yang ketiga. Dia melakukan sesuatu karena dia percaya sesuatu itu baik untuk dirinya, dan dia merasa lebih berharga kalau dia melakukan itu. Misalnya bangun pagi, dia merasa setiap jam 5 dia bangun pagi bukan karena ada orang yang memaksa, tapi merasa bahwa saya menjadi lebih segar, menjadi lebih pikiran lebih positif, menjadi lebih tenang dan sebagainya. Ada nilai yang ingin dia wujudkan. Jadi itu dia menjadi semakin lebih berharga. Baik Bapak Ibu, yang dua di atas itu motivasi ekstrinsik, motivasi datang dari luar. Anak melakukan sesuatu karena pengaruh dari luar. Jadi tidak ada pertumbuhan karakter dalam diri. Sedangkan yang ketiga adalah motivasi intrinsik. Anak melakukan sesuatu karena sesuatu dalam dirinya. Terkait ini, maka ada beberapa posisi kontrol yang biasa kita buat untuk membuat anak itu bisa memiliki motivasi. Nah, posisi kontrol ini ada yang membuat anak memiliki motivasi ekstrinsik, ada yang memiliki motivasi intrinsik. Kita lihat kira-kira posisi kontrol yang mana yang bisa membuat anak mendapatkan motivasi intrinsik. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Misalnya seorang anak terlambat. Ini sebenarnya biasa kita lakukan juga. Kadang-kadang kita merasa agak sulit untuk menangani anak yang kita buat. Misalnya seorang anak dia datang terlambat, kemudian dia membersihkan toilet.
Nah, ini hukuman. Hukuman itu sifatnya tiba-tiba, tidak ada perencanaan. Jadi datang begini, misalnya di toilet, datang lagi push up, datang lagi apa yang ada di pikiran guru itu dikasih. Nah, itu sifatnya menghukum. Kita ada guru juga seperti itu. Misalnya dulu kalau zaman-zaman kita SMA, SMP, itu sering terjadi karena upacara bendera, berlutut atau sanksi lainnya. Banyak sekali. Ada juga posisi kontrol guru membuat rasa bersalah. Itu seperti yang tadi. Misalnya tadi saya bilang kita sudah marah-marah, lalu tiba-tiba anak ibu terus, kamu tidak kasihan ibu, nanti kalau sudah kepala sekolah datang bagaimana? Nah, itu sering terjadi. Yaitu membuat rasa bersalah. Jadi anak melakukan sesuatu karena rasa bersalah terhadap gurunya. Yang ketiga, teman. Teman ini kita memposisikan diri sebagai teman. Ini juga sering terjadi dalam kehidupan proses pendidikan kita. Misalnya, oh tidak apa-apa, buat saya tidak apa-apa. Oh baik, nanti ibu yang atau pak yang selesaikan. Jadi kita merasa memposisikan dia setara dengan dia. Akhirnya dia merasa aman, ada ibu guru, ada pak guru. Nah, dia tidak mau melakukan sesuatu yang baik keluar dari dirinya karena sudah ada ditolong oleh guru atau pendamping. Lalu yang berikut adalah pemantau. Pemantau ini itu juga sering kita buat. Misalnya saat kita ini mengajar anak ribut, pantau dia. Lalu ini ditulis, dipantau. Dan biasanya kalau pemantau itu dia langsung bilang, buat salah apa? Sudah tahu salah ini tentang siapa? Langsung buat. Jadi hanya memantau. Nah itu saya juga baru-baru ini saya juga buat seperti itu. Jadi kita buat kesepakatan kelas, kemudian sanksi. Jadi anak buat salah ini sudah ada konsekuensinya. Nah itu sebagai pemantau. Yang ketiga sebagai manajer. Baik pada Bapak Ibu, yang dianjurkan untuk mewujudkan budaya positif adalah manajer. Sekarang kita lihat posisi manajer itu seperti apa. Guru pada posisi ini berusaha memberdayakan siswa untuk mengatur diri sendiri dan bertanggung jawab atas perilaku mereka. Mereka percaya bahwa dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil keputusan dan belajar dari kesalahan, siswa akan menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Guru dengan posisi kontrol menggunakan restitusi. Guru dengan posisi kontrol ini menggunakan restitusi dalam menyelesaikan kesalahan. Baik. Pada intinya guru yang dengan manajer itu berarti dia membangun ketika anak bersalah dan membangun satu dialog. Nah dialog itu yang dalam budaya positif disebut restitusi. Nah sekarang kita lihat bagaimana seorang manajer itu dia membuat anak itu bisa mengatur diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap perilakunya. Dia menjalankan apa yang disebut dengan restitusi. Ketika anak buat salah, maka guru sebagai manajer itu memanggil dia dan melakukan restitusi. Ada 3 langkah restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, di sini dia stabilkan anak bahwa jadi posisi restitusi ini anak itu menyadari bahwa semua orang itu buat salah itu tidak apa-apa. Jadi kadang-kadang kita merasa anak tidak boleh berbuat salah, harus benar terus. Tapi dalam membangun budaya positif harus ditumbuhkan satu kesadaran dalam diri anak bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu kita langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi identitas anak itu dipulihkan dari identitas yang merasa gagal, salah, ke identitas yang saya bisa berkembang. Itu yang pertama. Misalnya ketika ada satu kasus anak misalnya terlambat karena atau anak bisa membuli teman. Lalu kuliah habis kita panggil dia, kita ini disampaikan bahwa saya membuli teman karena dia misalnya
ambil saya punya pensil kemudian dia buang, lalu saya marah maki dia punya orang tua. Nah, kemudian di situ kita merasa bahwa benar saya juga seperti kamu, saya pasti marah kalau orang buat seperti itu. Jadi anak akhirnya dipulihkan, dia merasa bahwa dia salah, dipanggil oleh wali kelas, tetapi anak merasa oh benar, semua orang kalau mengalami seperti itu Pak Guru juga merasa dia marah. Nah itu yang pertama. Lalu validasi tindakan yang salah. Nah ini kita mulai masuk kepada kalau kita marah begitu, ada cara lain itu tidak kita marah. Apakah hanya dengan kita maki di pembak mama, kita ajak anak, menggali anak untuk lihat peluang-peluang lain. Nah kemudian kalau anak sudah oh begini-begini, lalu kalau anak sudah tahu bahwa yang dia buat itu salah, jadi validasi. Anak sendiri yang mengatakan bahwa dia salah, tindakan memaki itu salah, bukan kita. Jadi anak memvalidasi tindakan yang salah. Jadi setelah anak merasa bahwa tindakan memakinya itu salah, dia marah itu benar, memakinya itu salah, lalu kita lanjutkan kepada menanyakan keyakinan. Kira-kira yang sudah membuat maki itu melanggar keyakinan atau nilai universal apa yang kau langgar? Nah itu dia ini sampaikan, mungkin saling menghormati atau apa dan sebagainya. Nah setelah itu kita masuk kepada kalau begitu kamu buat apa setelah ini? Nah ini proses di mana anak menggali dan akhirnya menyadari bahwa dia salah dan dia harus menjalankan sesuatu seperti ini. Misalnya dia mengambil tindak lanjut, kalau saya dapat peristiwa yang sama, maka saya lapor ke wali kelas. Biasanya seperti itu. Tidak lagi saya maki orang tuanya. Sehingga proses anak menyadari nilai dalam hidupnya itu semakin kuat. Baik itu segitiga restitusi. Demikian presentasi mengenai budaya positif. Memang sebenarnya panjang sekali, tapi karena kita punya banyak kegiatan, jadi saya persingkat. Terima kasih. Sebelumnya Ibu ini sudah pernah ini sharing ini, Ibu Ica juga sudah pernah sharing ini. Saya yakin ini bukan hal baru untuk kita. Semoga dengan sharing-sharing ini kita semakin diperkaya dan semakin berkembang sebagai pendidik. Tidak ada pertanyaan. Baik, karena kita mesti ada kegiatan, tadi Pak Ciko sudah telepon saya, kita mungkin ada urusan sekolah atau apa. Saya tidak memiliki sisi pertanyaan. Demikian presentasi. Terima kasih banyak untuk perhatian Bapak Ibu untuk kesediaan mendengarkan sharing dari saya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.